Halo, hai semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat hari ini ya. Tema readingan kita, apa sih yang ada di hatinya dia saat ini ya? Oke, bayangkan wajah seseorang itu ya teman-teman ya. Orang yang kamu spesialkan atau dia ini suka kamu pikirin terus, orang ini nggak ada udah-udahnya ya, nggak hilang-hilang dari otak kamu. Dari hati kamu mungkin kebayang-bayang terus. Oke, kita cari tahu seperti apa isi hatinya saat ini sama kamu. Dan nanti kelanjutannya ada apa aja di dalam pembacanya. Kita simak ya. Dan teman-teman gimana nih? Apa kabarnya saat ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Dan selalu diberikan kelancaran dalam segala urusan ya. Amin. Dan hari ini yuk ya kita mulai berpikir positif, afirmasi selalu tentang hal-hal yang positif agar sesuatu yang kalian alami dalam kehidupan sehari-hari selalu banyak perubahan ke arah yang lebih baik. Tapi kalau memang udah biasa berbuat jahat, mungkin akan merasa banyak penderitaan ya setelah setelah mencoba untuk menjadi orang baik-baik atau berpikir baik-baik. Biasanya akan selalu banyak ujian dari batinnya ya. Selalu diuji dengan sikap-sikap orang-orang ya terhadap Anda yang sedang menjalani proses perubahan ke arah positif. Oke, bagaimana saat ini isi hati seseorang yang spesial di hati kamu? Oke, di sini ada rider ya. Apa tuh? Aduh. Oke, ada the sun. Ada the star. Dan ada burung pipit. Oke, kita baca dulu teman-teman semuanya untuk kartu pertama kita ya, sebagai pintunya ya, untuk melihat bagaimana isi hati dia saat ini sama kamu. Aku lihat di sini ya, ini dia tuh kayak kepingin ketemu ya, ada keinginan dia untuk kayak pingin ngasih kabar gitu ya, pingin ngobrol gitu, pingin berbagi cerita sama kamu. Tetapi dia bingung saat ini, kenapa? Sebetulnya di sini, nah gini ya teman-teman. Jadi umumnya kamu mengenal dia ini orangnya tuh kayak kamu nggak pernah ngedenger atau dia mengucapkan sesuatu hal yang bagus ke kamu ya, nggak pernah muji gitu. Orangnya itu nggak mau terus terang nih kalau misalkan kamu itu misalkan ya, kamu tuh tampan, kamu itu cantik, bagus ya. Pribadinya itu kayak nggak bisa ditebak. Pribadi dia itu kayak kayak nggak bisa ditebak ya. Kayak ya umumnya kayak zodiak Libra lah ya. Kayak orang yang susah banget sih gitu kalau diminta terus terang gitu. Sebenarnya dia misalkan nih ya, hubungan kalian ini lagi dalam keadaan tidak stabil gini. Terus nggak komunikasi ya. Tapi yang aku lihat dari kartu ini ya, ini orang tuh sama kamu selalu berpikir positif gitu ya. Orangnya selalu berpikir positif. Kalau aku lihat memang dia tuh kayak kepribadiannya emang kayak gitu, diem gitu loh ya, nggak mau terus terang, nggak mau ngasih tahu kalau memang dia tuh sayang sama kamu, dia tuh cinta sama kamu, dia tuh maunya kamu yang duluan aja gitu ya, kamu yang bilang kamu sayang, kamu kangen, karena dia nggak mau kejebak di omongan itu, dia gengsi gitu ya. Pribadinya itu nggak mau dibilang bucin atau ngejar kamu, itu nggak mau dia ya. Dan di kartu pertamanya ini ada berita ya dari dia nanti dalam waktu yang akan
segera gitu ya, akan ada berita atau mungkin aku lihat dia mau kasih sesuatu sama kamu, karena aku lihat di sini dia tuh lagi semangat banget mikirin kamu ya. Di hati dia tuh lagi hangat gitu ya, mikirin kamu, kepikiran kamu. Kalau memang saat ini kamu juga ada rasa kayak sedikit kok kangen ya gitu, kok gimana ya, ada kerasa rasa enak di dalam jiwa kamu atau nyaman di dalam hati kamu ini, itu dia sedang merasakan atau itu yang dia rasain gitu teman-teman ya. Jadi di kartu yang pertama ini akan ada sesuatu yang kamu dapatkan dalam waktu segera ya. Sesuatu berita bagus dari dia ya, karena saat ini memang sebenarnya dia tuh pengen banget ngasih surprise, tapi ya karena pribadinya orang ini nggak mau dikasih tahu, nggak mau suka ngasih kejutannya diomongin gitu ya. Tapi bukan kejutan dong. Gimana ya? Orangnya itu terkesan cuek gitu ya sama kamu. Ya, tetapi dia tuh bukan orang yang kayak nggak peduli sama kamu, bukan. Walaupun dia cuek, tapi dia punya perhatian khusus. Dia tahu apa aja kamu yang kamu sembunyikan. Dia ngerti gitu loh, dari mungkin bisa membaca pikiran kamu dari foto atau mungkin juga dari status kamu ya. Dia bisa pahami itu ya. Orangnya kepribadiannya memang diem, tapi dia itu pemikir, dia itu ya intinya apa ya, kayak seorang yang bisa mengartikan sebuah tulisan, yang ngerti gitu. Susah ditebak ya orangnya gitu, tapi kamu selalu ketebak sama dia gitu ya. Ya meskipun kamu paham dia, tapi nggak bener gitu, dia nggak pernah ngaku gitu ya. Padahal kamu paham, oh dia begini, tapi nggak pernah mau ngaku kalau dia itu seperti itu ya. Ada matahari di sini ya, ada matahari di sini, di mana ini adalah perasaan dia yang sangat semangat ya, bergairah. Jadi kamu itu selalu apa ya, memberikan semangat di dalam pemikirannya dia, di dalam kehidupannya dia saat ini ya. Terlepas dari persoalan apapun, kamu itu sangat berharga untuk dirinya ya. Seperti apa saat ini kedekatan kalian ya, sejauh mana ya rasa spesial itu di hati kamu buat dia, buat hati dia buat kamu ya. Namun dia sendiri yang menilai kamu itu jauh sangat istimewa dibandingkan siapapun, bahkan dia sangat beruntung ya bisa kenal sama kamu, deket sama kamu gitu. Apalagi kalau kalian ini adalah sebagai pasangan, dia apa ya, merasa sangat banyak bersyukur ya dengan memiliki kamu. Kamu memberikan energi positif kepada dia, selalu memberikan inspirasi tentang sesuatu sehingga dia tuh sangat-sangat kecil kemungkinan untuk dia selalu depresi. Dia selalu mengandalkan kamu sebagai apa ya, senternya dia, bagaimana dia harus berubah kehidupannya ya dari hal yang buruk menjadi hal-hal yang baik. Meskipun mungkin aku lihat di sini ego dia itu kayak nggak mau menampilkan kalau dia tuh salah, dia nggak mau ngaku. Kalau dia pun sebenarnya misalkan dia sayang kamu, dia juga nggak mau mengakui ya. Tapi yang jelas kalau dari hatinya terlihat dia itu sangat kagum, senang, kamu adalah inspirasinya, kamu adalah kemenangannya buat dia ya. Kamu adalah sesuatu yang selalu memberikan dia apa ya? Apa, kalau aku lihat ini kayak hidupnya tuh nggak mau biasa aja ya. Jadi hari ini mungkin dia terlihat tidak rapi ya. Jadi dia selalu mempersiapkan, atau kalau bangun tidur tuh ya dia selalu bersih-bersih, selalu menjaga penampilannya, selalu seger, selalu rapi. Walaupun kamu nggak mungkin telepon dia atau video call dia, tapi dia selalu siap dengan hal itu. Kenapa? Dia selalu ngerasa kamu akan selalu mencari dia. Dia ngerasa kamu tuh akan selalu tanya atau minta sesuatu dari dia gitu. Misalkan minta kirimin foto atau apa. Makanya dia selalu standby dengan kerapihannya ya. Terus dia juga banyak di sini, kalau aku lihat ya teman-teman ya, dia banyak mengurangi kebohongan. Jadi jarang memperlihatkan sesuatu yang tidak benar di dalam hidup ini. Dia berusaha untuk menampilkan sesuatu kebenaran, meskipun saat ini dia memang orangnya agak rese dalam berterus terang, itu aja ya. Oke,
aku lihat di sini teman-teman memang energi Leo ya. Energi Leo ngerti kan? Leo ini nggak suka ditolak, nggak suka dibilang tidak bisa gitu ya. Dan dia selalu pengen terlihat rapi, terlihat semangat, lihat gairah ya. Si matahari ini lambangkan si Leo ya. Jadi selalu menunjukkan hal-hal yang positif ke kamu dan dia berusaha untuk tidak berbohong dengan keadaan dia seperti apa saat ini. Meskipun dia sebenarnya pribadinya sangat tidak terbuka tentang isi hatinya. Mungkin karena gengsi ya, dia ketahuan suka banget sama kamu, suka ngebayangin kamu, atau dia suka dengan kelebihan kamu, dia nggak mau ngakuin itu karena apa? Takut kamunya melayang, takut kamunya sombong, takut kamunya ya GR ya, dia nggak mau membicarakan atau mengungkapkan perasaannya dia ke kamu. Dan di sini ada bintang ya, dia punya harapan ya, dia selalu mengafirmasikan kamu melalui doa-doanya ya. Setiap malam ini kamu tuh jelas-jelas kalau dalam keadaan dia sendiri atau dia di malam hari sedang beribadah, mungkin juga dalam keadaan tidak beribadah ya, dia selalu mengingat kamu dan kamu tuh selalu ada di dalam setiap doa-doa dia ya. Mungkin semoga kamu sukses, keberlimpahannya banyak dalam segala urusan ya. Dan mungkin aku merasakan dia tidak bisa mungkin ya menjadi seseorang yang sempurna buat kamu, tidak bisa membahagiakan kamu dengan apa yang menjadi keinginan kamu, tetapi dia di sini menumpahkan semua apapun yang mungkin jadi keinginan kamu, dia paham tapi dia ungkapkan melalui doa-doanya gitu ya. Orangnya spiritual banget gitu. Orangnya spiritual banget. Jadi apapun hal terkecil sekalipun dia selalu ada apa namanya ya, ada kayak dikit-dikit nyerempetnya ke leluhur, nyerempetnya ke doa, nyerempetnya ke ibadah gitu, ngerti ya? Tapi bukan orang yang kayak maaf, bukan orang yang apa-apa tentang agama, bukan. Tapi gini loh, itu leluhur kamu ngasih tahu, oh kamu jangan seperti itu. Jadi orang ini dikit-dikit tuh selalu ngasih tahu tentang kebiasaan buruk atau kebiasaan jelek gitu ya. Dia tuh selalu mengarahkan kamu kepada sesuatu yang bersifatnya adat istiadat gitu ya. Terus disuruh mengerti tentang kejadian-kejadian yang mungkin gini ya. Mungkin seperti ini kalau aku tangkap dari kartu-kartunya adalah saat ini kalian tidak apa namanya, mungkin tidak sedang bersama, tetapi di sini dia bilang jangan berpikir buruk ya, walaupun tidak bersama tapi langit kan sama. Jadi keberadaan kalian tetap nggak pernah jauh gitu ya, selalu dekat di hati meskipun nggak satu tempat seperti itu ya, ngerti nggak sih? Aku tuh nggak punya apa ya, kayak peribahasa yang menyatakan hal si kartu ini ya. Yang jelas dia orangnya pemimpi ya, apa ya, selalu penghayal gitu, gimana ya, ngehayalin kamu sesuatu hal yang romantis ya. Orangnya juga terlihat kayak baperan ya, sebenarnya orangnya baperan nih, cuman karena ada kartu ini tuh kayak dia nggak kelihatan gitu, padahal intinya dia orang ini baperan, gampang gampang banget dirayu, gampang banget dipuja-puji, cuman dia kayak nggak mau tertarik ke omongan itu, padahal kalau kamu udah nggak ngomong memuji dia lagi, dia tuh selalu keingetan gitu ya omong kamu. Misalkan kamu ngomong gini, kamu kan orangnya pinter, semua orang kagum sama kamu, terus kebayang terus sama dia omongan kamu sehingga dia selalu semangat ya kerjanya, usahanya ya. Nggak pernah dia itu kayak nggak mungkin omongan kamu itu pasti cuma mau ngerayu, enggak, tapi sama dia ditanam gitu, diinget sebagai motivasi dia setiap hari dalam berusaha ya, dalam dia bekerja gitu. Dia inspirasi lah kamu itu sebagai orang yang bisa memberikan kemajuan yang bagus di dalam kehidupannya dia. Dan ini tuh apa ya? Kalau aku lihat di sini kayak apa ya? Kalau di sini kan 6 6 6 hati ya, Neptunus gitu. Neptunus ini biasanya si Pisces. Pisces ini orangnya pinter, orangnya jago tentang spiritual ya. Orangnya yang nyerempet-nyerempet ke kayak orang-orang indigo gitu. Makanya kamu kalau naruh tulisan apa aja dia pasti bisa baca, bisa ngerti karakter kamu seperti apa ya, bagaimana perasaan kamu, nggak bisa bohong. Dan orangnya tuh pinter gitu loh, penghafal segala urusan tuh dia ngerti gitu ya. Pada umumnya ini menunjukkan kartu yang positif di
eh, kartu bintang ini ya, kamu jadi prioritasnya dia di setiap hari, meskipun dia nggak pernah mengucapkannya, tapi kamu adalah seseorang yang spesial dalam hidup dia saat ini. Itu yang ada di dalam hatinya ya, teman-teman. Lalu di sini ada burung. Apa ini burung nih? Komunikasi verbal ya. Kalau misalkan kalian saat ini jauh ya, mungkin dengan cara seperti itu dia memberikan pesan ke kamu. Tapi meskipun hanya seperti itu bikin kamu kayak apa ya? Kayak seneng aja gitu ya, kayak bahagia gitu. Ya. Oke. Kalau aku lihat di sini memang orangnya sedikit bicara, tetapi kalau udah sama kamu itu pasti bawel. Ke orang lain dia tuh enggak, ke orang lain tuh dia nggak banyak bicara, tapi kalau udah sama kamu, wow, ya. Yang aku lihat pasti orangnya asik. Pasti bikin kamu tuh kayak candu ya, kangenan terus sama orang ini ya. Dan orang ini memang orangnya selalu khawatiran. Sebetulnya orangnya banyak khawatir banget, banyak cemas, banyak sering di dalam hatinya itu apa ya, khawatirin tentang kamu. Oh, kenapa sih kamu nggak cari-cari aku? Kenapa kamu nggak memberi pesan ke aku gitu ya? Dia selalu bertanya-tanya seperti itu. Makanya dia selalu menyembuhkan kekhawatiran dia itu dengan berdoa atau berpikir positif, meskipun emang aku udah ada kartu ini berdampingan ya, kayaknya bapernya parah gitu ya. Waduh, mungkin kamu lagi dekat sama siapa, lagi mungkin dia nggak suka karena dia banyak kekurangan atau apa itu yang ada di hati dia gitu. Dia ngerasa kamu menjauh, dia nganggapnya kamu yang menjauh ya, karena orang baper tuh susah ya. Ngerasa kamu tuh kayak wah, kayaknya dia nggak pernah lagi kirim pesan, mungkin aku kalah dengan seseorang yang saat itu pernah diomongin, mungkin seperti itu ya. Jadi pikiran dia tuh mengarah kepada kamu kalau sharing ke dia, hati-hati nih ya, jangan pernah kamu memuji seseorang yang lebih dari orang yang ini. Kenapa? Karena dia nanti baper dan keinget terus. Oh, kamu pasti sama orang itu gini. Jadi nanti di dalam kesehariannya saat tidak ada kamu, sedang tidak komunikasi dengan kamu di malam hari ataupun saat dia sendiri, dia ngerasa gini, wah, jangan-jangan dia memang lagi asik kan. Wah, jangan-jangan. Jadi kamu tuh selalu disangka-sangkanya ya, selalu menduakan dia atau kayak lebih senang kepada orang lain ketimbang dia. Makanya dia tuh jarang jarang mungkin teman-teman komunikasi, bukan karena ini ya, bukan karena dia memang ada orang lain, ada bosan, tapi memang pribadinya kayak gitu, bukan tipe orang yang suka komunikasi terus ya. Ini lambang Aquarius ini ya. Ada 7 wajik ya. Ini tuh lambang Aquarius, ngeselin ya. Emang dingin banget, tapi kalau udah ketemu kamu pasti wah mau ya kan? Asik gitu ya, ngomong apa aja kamu dengerin, dia pasti tahu ya tentang dunia apapun, dia ngerti ya, paham. Jadi kamu tuh spesial di hatinya. Kamu kalau udah dapetin dicintai oleh si Aquarius, kamu meskipun kamu gimana gimain ke dia nggak bakal lepasin kamu ya. Kalau dianya sendiri yang belum ngelepasin kamu, kamu minta udahan pun nggak bakal dilepasin sama orang ini ya, Aquarius. Dikejar terus ya, itu dia isi hatinya ya. Kita lihat lagi seperti apa saat ini hati dia ke kamu selain yang tadi ya. Oke, penilaian dia ya dalam hatinya tentang kamu. Di sini ada the Temperance ya, ada Six of Pentacles, ada Nine of Swords, ada the Death, wih, ada the Judgment, Queen of Cups. Memang orangnya perasa banget ya, perasa banget. Aku lihat dari kartu Lenormand, kartu tarotnya juga memang orang nih banyak berpikir kayak nggak percaya diri gitu, bukan negatif ya, tapi tidak percaya diri. Padahal mungkin dia punya perasaan cinta yang dalam banget sama kamu. Tapi orangnya nggak percaya diri teman-teman ya.
Ada the temperance ya, setiap kali dia nggak percaya diri, dia selalu mungkin berpikir yang kurang, pas ya. Nggak mungkin kamu suka sama dia, nggak mungkin kamu percaya dengan, saat ini bagaimana kehidupan dia ya, mungkin dia bukan orang yang, penuh dengan finansial atau punya pekerjaan yang bergengsi, dia khawatir kamu tidak menyukai dia karena hal tersebut ya. Dan disinilah dia ngerasa kamu tidak pernah memberikan perhatian gitu sama dia, mungkin karena hal tersebut ya yang bikin kamu kayak ngejauh terus dari dia gitu. Padahal mungkin kalau aku melihat di sini ya teman-teman, dia kan berpikir seperti ini karena orangnya memang lebih condong ke Pisces ya. Dan kalau untuk pribadinya tuh lebih condong ke Leo dan si Aquarius. Jadi dingin tapi kayak, apa ya, kayak kalau udah dapet tuh diterkam gitu ya, kalau lagi deket tuh diterkam, kamu tuh bakalan tuh dipegang terus kalau lagi deket ya. Karena orang ini memang kalau jauh tuh malas ngomong, malas komunikasi, tapi kalau udah deket, itu kamu nggak bakal dikasih kesempatan buat, banyak ngomong ya, pasti udah physical touch-nya parah ya. Orangnya memang seperti itu ya. Dan aku melihatnya di sini, perasaan dia tuh cemas memang, tetapi dia selalu berpikir ke arah yang positif, karena memang nggak percaya dirinya tinggi ya. Kalau dari presentasi aku lihat hampir 70% dia itu nggak percaya diri gitu. Kenapa? Karena dia lebih memandang materi atau finansial. Dia bukan orang yang punya banyak harta, bukan orang yang punya pekerjaan baik. Itu yang membuat dia tuh selalu tidak percaya diri dalam kehidupannya dia. Dia bingung mau seperti apa, mau bagaimana dalam berasmara dengan kamu. Padahal ya di sini aku lihat dia tuh menginginkan satu, kehidupan yang, seperti di mimpinya ya, bahagia, sejahtera, dan selalu romantis. Tetapi ini karena rasa percaya diri dia yang, kurang ya, sehingga dia selalu, kayak punya ya dia sendiri yang membatasi sih sebetulnya. Karena pemikirannya dia yang kurang, lepas ya, tidak, kayak orang yang maluan gitu ya, padahal kamu tidak melihat mungkin dari materi, tidak juga melihat mungkin dari fisik ya, karena lebih ke perasaan kamu yang nyaman dengan dia. Aku lihat sih gitu ya, tapi nanti kita lihat bagaimana perasaan kamu ke dia ya. Tapi kalau kita lihat dari energi si kartunya memang ada energi kamu, yaitu ada di Nine of Swords, ada di Queen of Cups dan Judgment ya. Di sini aku melihat dia ingin melakukan perubahan ya dalam kehidupannya dia. Dia mau melakukan sesuatu yang mungkin selama ini ngerasa dia tuh banyak dinilai kurang bagus oleh kamu ya. Di sini dia pingin ada perubahan di dalam kehidupannya dia, di dalam dia bersikap ya. Dia pingin menjadi dirinya yang baru saat ini ya. Dia mengganti sesuatu yang biasanya mungkin dia rada diem sama kamu, dingin banget ya. Dan dia di sini mulai mulai sedang belajar untuk memperhatikan kamu ya, bagaimana memprioritaskan harapan dan mungkin yang jadi keinginan kamu tuh selama ini tuh apa, dia pingin banget ya apa mewujudkannya ya. Tapi dia juga seringnya dihajar habis-habisan oleh rasa tidak percaya dirinya. Bapernya tinggi banget membuat dia tuh setiap kali dia sudah berusaha dan mencapai sedikit lagi ke puncak, dia selalu turun lagi. Kenapa? Karena enggak kalau aku terlalu tinggi nanti kamu nggak suka ya. Nanti apa kata orang. Jadi dia tuh nggak mau terlihat dia besar di mata orang dan dia juga tidak mau dianggap rendah di mata orang. Jadi dia pengennya bersembunyi aja gitu. Orang lain nggak ada yang harus tahu bagaimana dia gitu. Dia pinginnya tidak diketahui seperti apa sepak terjangnya, bagaimana kehidupannya dia, perasaannya dia, pendampingnya dia ya. Dia tuh banyak rahasia ya. Dia lebih memperlihatkan sikap gairahnya, semangatnya, terus itu yang bikin orang-orang tuh seneng deket sama orang ini tuh karena sikapnya yang hangat ya. Dia juga kayak mungkin kamu akan banyak cemburu dengan orang ini karena memang
sikapnya yang hangat, yang ramah pada siapapun. Dan disinilah salah dari dia mungkin, aku lihat seperti itu ya teman-teman. Karena dia itu mudah banget dicintai, mudah banget dikagumi oleh lawan jenis, bahkan oleh banyak orang ya. Usia berapapun suka sama orang ini, karena orangnya memang penampilannya juga rapi, selalu cool ya, nggak pernah kelihatan kayak, maaf banget aku ngomong ya, tidak rapi gitu ya. Ini orang walaupun dengan pakaian yang sederhana, tapi sangat berkarisma atau menarik. Jadi orang tuh banyak yang suka sama dia, ya. Yang muda, yang tua, bahkan sepantaran pun banyak sekali. Kalau aku lihat di sini dia bukan tipe orang yang banyak berkumpul atau punya grup ya, dia orangnya menyendiri. Namun tetapi dia sekalinya keluar tuh wow, banyak sekali orang yang menyukai dia. Di sini udah kayak burung pipit ini ya. Kalau ketemu temannya udah rame banget ya. Di Knight of Cups, dia masih sayang sama kamu. Secara hatinya aku menarik perasaan dia tuh selalu kepingin memberikan kebahagiaan buat kamu. Bahkan aku lihat dia di sini nggak pernah ya yang namanya ingin menyakiti kamu. Mungkin dia serba salah, sifat percaya diri dia kurang, dan dia nggak ngerti harus bagaimana nih, dia asmara ini harus gimana gitu loh. Selalu disalahkan terus sama kamu gitu. Padahal dia udah setia, udah tidak bermain, apa ya namanya ya, tidak berbohong lah ya, tapi memang dia nggak bisa seperti apa yang kamu inginkan gitu loh ya. Dia dia memang begini gitu, orangnya memang seperti ini ya, seperti orang-orang, apa, orang Libra ini ya. Mungkin orang ngelihatnya tuh apa sih, kok apa sih, acuh, judes gitu, jutek gitu. Padahal aslinya dia nggak tahu, dia itu perhatian, tapi kamu menganggap dia itu kayak nggak cinta, ya, nggak sayang gitu sama kamu. Jadi serba salah dia, duh, gue mesti gimana ini? Jadi orangnya memang begini teman-teman, dia dingin dan kurang respon kecuali pada materi, dia mungkin langsung tertarik ya. Hati seseorang saat ini kepada kamu ya. Dan aku lihat saat ini bagaimana perasaannya sama kamu. Kita lihat teman-teman, di sini ada Three of Cups ya, ada King of Cups, ada Ten of Swords ya, ada Ten of Pentacles, Pack of Cups, the Emperor, ada The Hermit. Oke, kalau dari hatinya teman-teman, dia sangat mencintai kamu, dan di sini dia pingin banget bertemu ya, pingin mengundang kamu dalam suatu mungkin acara ya, ingin merayakan sesuatu gitu ya. Dia pingin intinya ada pertemuan di antara kalian. Mungkin selama ini kalian sering ketemu, dan dia memang hobi banget ketemu, dan memang harus ketemu. Tipe orang yang harus ketemuan. Kalau kamu nggak ketemu nama ini orang, habis sudah ya, apa namanya, hubungan komunikasi kalian. Karena orang ini tuh sangat pendiam dan berasa orangnya dingin ya. Jadi kamu pasti beranggapan dia itu kurang baik, kurang jujur, padahal memang orangnya tipenya begitu pribadinya ya. Hati dia tuh kayak terombang-ambing ya teman-teman, kalau nggak ketemu sama kamu bingung gitu ya. Dia tuh pinginnya apa ya, sesuatu yang dia inginkan tuh nggak bisa dia ungkapkan, tapi kalau udah ketemu dia pasti akan memberikan apa sih yang kamu mau gitu. Dia akan membuatmu seperti raja atau ratu gitu ya. Dan Ten of Sword, di sini aku lihatnya kayak dia capek ya, dia dengan penilaian-penilaian kamu. Mungkin selama ini kamu menilai dia selalu berpikir jelek ya, dia kurang perhatian, dia selalu dituduh yang tidak-tidak, dibilang yang kurang, seperti tidak cocok ya dengan penilaian kamu, menilai dia itu selalu jelek, selalu buruk ya, buruk sangka terus. Karena memang orang ini sangat disukai orang banyak, dan kamu mengiranya orang itu mudah banget tertarik sama orang lain, mudah banget ganti orang ya, bergonta-ganti pasangan ya. Kamu menganggapnya seperti itu yang membuat dia lelah ya. Dia mau ninggalin kamu enggak, dia cuman aduh, dia nggak mau peduli apa yang kamu ucapin itu. Hal-hal yang buruk yang keluar dari perkataan kamu tuh dia nggak mau pedulikan ya. Yang jelas
Saat ini dia bahagia bersama dengan kamu, bahkan dia memiliki suatu keinginan, dia ingin membahagiakan kamu dalam hal materi, ya. Kebahagiaan apa yang membuat kamu senang sebenarnya bisa kamu dapatkan dengan kamu tuh ada di samping dia, ya. Kalau kamu jauh dengan orang yang saat ini sedang punya perasaan seperti ini, maka kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu anggap bahagia, ya. Jadi bahagianya kamu itu kamu bakal rasain kalau lagi deket dengan orang ini atau kalian menikah, ya. Di sini baru akan terasa, akan apa ya namanya, kamu menikmati kebahagiaan tuh full gitu, ya, tidak kurang dari harapan kamu, bahkan kamu mungkin bersyukur gitu karena orang ini walaupun cuek tapi dia punya apa ya, surprise-nya apa, ternyata dia perhatian, ternyata dia peduli dari hal kecil gitu, ya, hal-hal yang kamu nggak pikirin tuh dia tahu, dia kepikiran, ya. Perasaan dia sayang banget sama kamu, bahkan setiap hari dia selalu ngebayangin kamu, menghayalkan kamu gitu, ya. Nggak tahu hayalin apa, tapi memang kamu nggak pernah hilang dari hatinya, dari pikirannya, ya. Walaupun dia diam, menurut kamu dia keras, menurut kamu dia dingin, menurut kamu dia egois, tetapi dia selalu memantau kamu, ya. Kamu melakukan apa dia tahu, kamu sedang bersama siapa dia pun akan segera mengetahuinya. Kenapa? Karena memang itu yang menjadi kelebihan dia, ya. Dia selalu tahu apa yang kamu sembunyikan, bahkan kalau kamu nggak punya uang pun dia juga ngerti, ya. Kalau kamu nggak terus terang apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kamu sehari-hari, di dalam pekerjaan, di dalam kamu beraktivitas, dia ngerti. Walaupun kamu nggak ngomong, tapi nanti lama-lama gara-gara pancingan dia pasti kamu cerita apa yang sedang terjadi sama kamu, ya. Saat ini memang orang yang sedang dekat kamu ini adalah tipe orang yang senang menyendiri, senang diem. Dia nggak suka banyak ngomong, nggak suka banyak telepon, nggak suka banyak kirim pesan lebay. Dia memang hobi menyendiri, melakukan segala sesuatu itu emang apa ya, kalau aku tuh seneng aja sendirian, mikirin atau ngayalin yang orang lain nggak bisa hayalin, kayak dia mindahin bulan, mindahin matahari, ya. Emang orangnya kayak gitu, jadi selalu mikir tentang kayak zaman-zaman masa-masa apa, kayak ada alien gitu, ya. Ya orangnya begitu, selalu asik dengan dunianya sendiri, tetapi kamu menganggap dia selalu memiliki kedekatan dengan orang lain, padahal memang pribadi dia seperti ini, ya. Hati dia sayang sama kamu, dia pingin selalu ngebahagiain kamu, bahkan mungkin ya jauh dari pemikiran kamu. Dia ini hobi memikirkan sesuatu yang orang lain tidak bisa seperti dia, ya. Orangnya unik, ya, orang yang kamu sayang ini orangnya unik, orang yang dekat sama kamu nih orangnya bener-bener nggak kebanyakan orang seperti ini, ya. Dia tipe orang yang mendekat atau menyerempet ke hal-hal yang suka dengan dunia-dunia apa ya, kayaknya nih lebih kayak penulis gitu, ya. Terus kayak orang-orang yang bekerja di tempat-tempat yang memang apa ya, membutuhkan pemikiran, membutuhkan suasana yang sepi. Dia emang hobi seperti itu, tapi bukan tipe orang pemalas, bukan. Justru dia di sini banyak mendapatkan pendapatan atau finansial dari hasil jerih payah pemikirannya, ya. Orang ini hebat gitu. Mungkin dia seorang yang bekerja di tempat apa, di redaksi, mungkin juga sebagai penyiar televisi atau penyiar radio, atau dia ya kan ketemu banyak orang, ya, tapi dia tidak suka banyak ngomong, tapi orang ini tuh senang apa ya, apa sih namanya, menyoroti sesuatu hal yang mungkin lagi booming, ya, atau yang lagi viral saat ini di dunia ataupun di suatu tempat. Dia senang banget mengulik hal-hal yang tidak biasa gitu, ya. Jadi kamu kalau dekat dengan orang ini berikan waktu untuk seperti itu, dia senang banget. Dia suka kebebasan, dia suka dilepas seperti ini, ya. Dia bukan orang yang suka bergonta-ganti pasangan, dia setia
hanya memang betul sekali dia punya banyak fans, punya banyak orang yang menyukai dia, ya teman-teman semuanya. Mungkin kamu juga menganggapnya dia banyak perhatian kepada lawan jenis atau kepada siapa yang usianya berapa ya, tapi ini semua memang karakter dia, pribadi dia, bukan berarti dia orang yang playgirl, playboy gitu, bukan ya teman-teman, seperti itu. Kita lihat ya untuk zodiaknya tadi udah ya, dari Gemini, ada Pisces, Leo, terus Aquarius ya. Lalu ada Sagittarius, Gemini ya, ada Gemini lagi, ada Aries, Scorpio, ada Scorpio, ada Cancer, Scorpio lagi, banyak Scorpio nih ya hari ini. Ada Gemini, Virgo, Pisces, Aries, Virgo. Ya, untuk Capricornnya belum muncul hari ini. Oke, teman-teman semuanya, kita lihat pemikiran dia saat ini ke kamu. Aku mau ngambil 3 aja ya. Bayangkan wajahnya dan sebut namanya dalam hati kamu. Oke, ada passion, pemikiran dia saat ini ke kamu ya. Ada playfulness dan satu lagi, oke, deception. Kan bener. Dia ini senang kalau ketemu ya. Dia suka dengan bukan banyak bicara tapi banyak bekerja atau action. Ya. Dia memang orangnya romantis banget ya, jadi mengekspresikannya nggak bisa melalui teks atau telepon. Dia tuh nggak banyak ngomong, nggak mau capek gitu. Intinya memang pemikiran dia tuh selalu menghayalin kamu sedang dekat dengan dia, dia sedang mau apa ya, memperhatikan kamu dalam bentuk apa tuh udah ada di otaknya dia gitu ya. Jadi kamu nggak bisa nuntut dia, dia harus begini, harus begitu, nggak. Dia justru lebih apa yang kamu pikirin, dia lebih dalam, lebih jauh gitu. Kamu ngomong begitu, dia lebih jauh lagi. Ya, dia pingin banget apa ya, mengekspresikan apa yang menjadi keinginannya dia ya. Terlebih lagi kamu adalah orang yang dia sayang, dia pinginnya apa ya, mendekap kamu lebih lebih dari sekedar kata-kata ya udah. Intinya seperti itu ya, dia bukan orang yang banyak bicara ya teman-teman, tetapi langsung berhadapan. Ketemu ya. Jadi kamu pasti banyak sekali bertengkarnya di sini karena memang tipenya sangat dingin, diem. Mungkin kamu agak kesal kalau aku lihat dari kartu-kartunya ya, karena ya memang seperti itu dia. Tetapi kalau kamu sudah ketemu, wow, udah ya, kamu yang mengerti dia seperti apa. Dan di sini aku lihat di dalam hubungan ini dia seperti memakai topeng ya. Dia seperti tidak terus terang sebenarnya bagaimana, tapi yang teman-teman tuduhkan itu dia tidak seperti itu. Dia hanya ingin kamu melihat dia yang terbaiknya, wujud yang bagus, wujud yang apa yang bersih, bukan orang yang brengsek, bukan orang yang jelek ya. Dia tidak suka dengan penilaian hal seperti itu, tetapi mungkin kalau selama ini kamu melihat dia seperti orang yang apa kurang bagus ya, dan dia tidak pernah apa ya namanya di sini ya, tidak pernah menyalahkan kamu, tapi memang dia sudah ingin berubah ya. Jika memang pengaruh dari bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia bersikap ini membuat dia jelek di mata kamu, dia akan banyak berubah. Karena di sini ada the judgment ya, dia akan ada perubahan di mana dia akan memperbaiki penilaian kamu itu ya, karena ngaruh banget di otaknya, di hati dia, di dalam kesehariannya itu selalu terngiang-ngiang apa yang kamu ucapkan atau kamu tuliskan di sebuah teks ya. Dia akan selalu mengingat hal tersebut. Tapi memang orang ini seperti ini, dia nggak bisa memperlihatkan yang aslinya gitu loh ya, karena dia memang senang banget bersembunyi, suka banget
tidak diketahui sepak terjangnya atau cara dia berproses dalam kehidupan. Begitu teman-temanku sayang ya. Dan kita lihat seperti apa inisial, apa saja inisial yang ada di dalam pembacaan ini. Dan aku tekankan sekali lagi teman-teman, ini tuh general reading ya, tidak semua orang tuh bisa resonate ya. Ini energi dari banyak orang, dan aku pun sebelum membacakannya sudah meminta izin, berdoa ya, semoga yang tertarik itu adalah energi-energi yang bisa kita ambil pelajaran atau kita ambil sisi baiknya, sisi perilakunya yang kurang bagus kita tahu gitu ya. Dan teman-teman, ini dia, jangan terlalu baper ya. Jangan terlalu baper, jangan terlalu berspekulasi yang wow gitu, yang bikin aku jadi kadang aku nggak bisa marah sih. Aku nggak bisa marah beneran, tapi kalau ngebela orang aku memang nomor satu, tapi kalau marah aku enggak lah, aku lebih kayak banyak ya udahlah biarin aja gitu. Tapi kalau ngebelain orang aku gila ya. Malah sampai orang yang teman yang aku belanya diem aja ya, jadinya musuhannya sama aku. Tipe orang yang kayak gitu. Teman-teman semuanya, ini dia inisial hari ini ya dalam pembacaan kita. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sehat-sehat temanku semuanya. Terima kasih untuk dukungannya, dan jangan lupa like, komen, dan share-nya, dan doain aku ya, semoga lancar dan videonya terus berkembang, maju, dan dapat diterima di masyarakat ya. Terima kasih. Aku lupa mau ngomong apa. Oh ya, hati-hati dalam berkomentar karena yang baca banyak orang-orang yang masih usianya di bawah 17 tahun ya. Terima kasih, bye-bye semuanya. Dah.